Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang komputasi berbasis online atau cloud computing. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya ada Rehan Matasendu, absen 23. Saya Maulidah Herawati, absen 17. Saya Trilandriani, absen 3. Saya Safaha Indonesia, absen 29. Saya Sutra Dipani, absen 28. Dan saya Runa sebagai moderator. Tanpa berlama-lama, mari kita ke materinya saja. Baik, yang pertama, pengertian cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sumber daya komputasi melalui jaringan internet supaya bisa menjalankan program melalui komputer yang telah terhubung dengan server cloud pada waktu yang sama. Cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer berbasis internet yang memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya. Misalnya mengakses informasi atau data melalui internet dan menjalankan program tanpa harus melakukan pemasangan terlebih dahulu. Kemudian jenis-jenis computing terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, public cloud, yang kedua private cloud, yang ketiga hybrid cloud, dan yang terakhir community cloud. Yang pertama ada public cloud. Public cloud adalah layanan cloud yang bersifat publik dan memiliki jaringan infrastruktur yang tersebar di seluruh dunia. Artinya, layanan ini dimanfaatkan oleh semua orang yang selama mereka memiliki akses internet. Layanan public cloud ini dapat digunakan secara gratis, tetapi ada perusahaan yang menawarkan fitur tambahan yang bisa dinikmati jika pengguna melakukan langganan. Contohnya seperti WhatsApp, Google, YouTube, Duo, dan Instagram. Yang kedua ada public cloud. Public cloud adalah layanan cloud yang bersifat pribadi. Hanya administrator dan pengguna yang diberikan akses untuk layanan cloud ini. Private cloud dapat digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan bisnis, dan pemerintahan. Private cloud bisa didapatkan dengan membeli pada perusahaan penyedia layanan cloud. Walaupun begitu, private cloud memiliki keamanan lebih tinggi, kemampuan kustomisasi, dan integrasi hibrid. Yang ketiga, hybrid cloud. Secara sederhana, hybrid cloud adalah gabungan atau kombinasi antara public cloud dan private cloud. Private cloud biasanya berfungsi sebagai infrastruktur utama dan public cloud sebagai cadangan. Hybrid cloud ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan teknologis informasi sehari-hari seperti penyimpanan. 4. Community cloud. Community cloud adalah layanan yang dikhususkan untuk kebutuhan komunitas, organisasi, maupun institusi. Layanan ini biasanya dikelola oleh pihak internal untuk berbagai macam kebutuhan. Walaupun begitu, pengguna juga bisa menggunakan pihak ketiga untuk mengelolanya. Layanan cloud memungkinkan seluruh penggunanya untuk menyimpan berkas di awan atau ruang virtual dari server jarak jauh. Penggunanya juga dapat mengakses seluruh berkas yang tersimpan di cloud kapan dan dimanapun selama memiliki akses internet. Contoh pemanfaatan cloud computing: surat elektronik, penyimpanan data, streaming audio ataupun video, dan olah data. Model pelayanan cloud: 1. Software as a Service atau SaaS. 2. Platform as a Service atau PaaS. 3. Infrastruktur as a Service atau IaaS. 1. Software as a Service. Software as a Service adalah model pelayanan yang memberikan lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya melalui metode langganan. Setelah mendapatkan lisensi, pengguna dapat menggunakan seluruh fitur yang tersedia. Contoh dari SaaS yaitu Microsoft Office 365, Dropbox, Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Platform as a Service. Platform as a Service atau PaaS merupakan model pelayanan yang hampir mirip dengan SaaS. Perbedaannya terletak pada cara mendapatkan lisensi perangkat lunak. Melalui PaaS,
Penggunaan dapat membuat perangkat lunak atau aplikasi di platform yang sudah disediakan. Contoh paling populer dari PaaS yaitu Amazon Web Service atau AWS dan Microsoft Azure. Yang ketiga, infrastruktur as a service merupakan server baik itu fisik maupun virtual dari cloud computing. Artinya, seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh pengguna sudah tersedia di dalam sistem cloud tersebut. Contoh dari LaaS yaitu Virtual Data Center dari Cloudmatica. Apakah ada yang Perkenalkan, saya Siti Putri dari kelompok 1, Ajar 31. Ingin memberi pertanyaan, apa perbedaan antara public cloud, private cloud, dan hybrid cloud? Izin menjawab pertanyaan dari Andin. Jadi perbedaannya, public cloud dipakai umum, murah dan praktis tapi keamanan terbatas. Lalu private cloud untuk satu organisasi lebih aman dan terkontrol, lebih mahal. Yang ketiga, hybrid cloud, campuran public, privat, fleksibel tapi pengelolaan lebih rumit. Apakah sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Indri Duyati dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana penyedia layanan cloud melindungi data penggunanya? Pertanyaan dari Indri. Yang pertama, ekskripsi. Data disimpan dan dikirim dalam bentuk terskripsi. Yang kedua, kontrol akses atau login aman 2FA. Yang ketiga, firewall dan monitoring atau cegah serangan yang bersifat backup atau cadangan data kalau ada kerusakan. Perkenalkan, nama saya Mesia Siti Rafaya, absen 15 dari kelompok 3. Itu bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari komputasi berbasis online? Jawab pertanyaan dari Keisha. Untuk kelebihan komputasi online yaitu 1. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja asal ada internet. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Yang keempat, update dan maintenance di tangan penyedia layanan. Adapun kekurangan komputasi online yaitu 1. Butuh koneksi internet stabil. Yang kedua, ada risiko keamanan dan privasi data. Yang ketiga, ketergantungan pada penyedia layanan. Yang keempat, biaya bisa membengkak kalau pemakaian tidak dikontrol. Cukup. Sudah 3 pertanyaan yang sudah. Jadi kesimpulannya, cloud computing adalah teknologi transformatif yang memperdayakan individu dan bisnis untuk memanfaatkan sumber daya komputasi dengan cara yang lebih efisien dan adaptif. Dengan mengadopsi solusi cloud, organisasi dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, mengurangi biaya, dan tetap tangkas di era digital, menjadikan strategi yang penting untuk kesuksesan di pasar yang baru. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.